Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 12 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 12 Desember 2024. Poker face, ya aku lihat di sini dia lagi berpura-pura tidak memiliki perasaan padamu. Dia menunjukkan wajah yang biasa aja, wajah yang tidak bucin atau tidak memiliki rasa sama kamu. Dia kayak menunjukkan sikap yang mungkin kayak lebih baik fokus dengan hidupnya atau terbawa pesona aja sama yang lain kayak gitu ya. Ada sikap dimana di sini dia kayak acuh, seperti seolah-olah dia acuh, seperti tidak peduli, seperti tidak cinta, seperti tidak membutuhkan kamu. Aku lihat di sini ya. Hari ini dia kayak kelihatannya cuek, padahal no, sebenarnya dalam hatinya ya enggak cuek gitu ya. Sebenarnya ada rasa gitu sama kamu, tapi ada poker face, berarti ya dia berpura-pura gitu, berpura-pura nggak butuh kamu, pura-pura nggak cinta kamu gitu. Oke, kalau aku lihat di sini dia berani mengambil resiko ya tentang hubungan kamu dengan dia. Dengan cara apa? Yaitu berpura-pura tidak butuh kamu. Jadi saat ini sebenarnya gini, dia itu sebenarnya pengen memiliki kamu, tapi entah mungkin karena ada suatu hal yang terjadi atau ada situasi yang membuat dia harus berperilaku seperti ini gitu ya. Jadi saat ini tuh kayak dia kayak membuang niatan dia atau menunda niatan dia untuk memiliki kamu. Jadi mungkin dia pura-pura tidak butuh kamu, atau mungkin justru malah sekarang dia tebar pesona dengan yang lain seperti itu ya. Jadi ada resiko bahwa dia akan kehilangan kamu, atau ada resiko bahwa kalian ya berpisah, atau memang saat ini sudah berpisah seperti itu. Jadi kalau aku lihat ini dia seperti bermain peran, bermain kasarnya deh bermain judi, tapi ini bukan dengan uang, tapi dengan situasi atau perasaan gitu ya. Jadi dia mengorbankan kesempatan dia, atau ya kesempatan dia untuk berjuang demi agar bisa jadi demi agar harga dirinya atau ketakutannya, egonya yang seperti itu. Jadi makanya sekarang sebenarnya walaupun dia punya perasaan sama kamu, terlihat tidak butuh kamu, padahal sebenarnya itu hanya keterpura-puraan. Kalau aku lihat di sini, memang kamu dengan dia ini sempat memiliki sebuah hubungan yang abusif, ya abusif banget. Terus itu juga hubungan yang memberikan rasa patah hati kepada kamu, entah dia mungkin sering selingkuhin kamu, bohongin kamu, bermanipulatif ya, termasuk hubungan yang abusif gitu kan. Terus itu hubungan yang toksik ya. Karena kalau aku lihat sebenarnya hubungan kamu bersama dia itu sempat dulu itu kayak candu banget. Ya mungkin bisa jadi kamu itu kecanduan banget sama dia, sampai-sampai kamu itu tidak bisa melihat atau melirik wanita atau pria lain di luar sana. Hanya dia yang menjadi pusat perhatianmu, hanya dialah yang menjadi pusat hidupmu. Ya, jadi kamu itu kayak udah candu banget. Jadi misalkan dia melakukan perselingkuhan ya, saking candunya tuh kamu pasti maafin dia lagi, pasti nerima dia lagi, seperti itu, saking kamu kecanduannya. Contohnya seperti itu ya, sehingga saat ini dia merasa atau dia melihat kamu tuh sekarang kayak sedang
mencoba untuk menyembuhkan rasa patah hatimu dari hubungan yang toksik kemarin. Kamu ingin dia lihat tuh kamu kayak sedang move on atau memang saat ini sudah move on. Nah, mungkin karena sikap kamu yang seperti inilah akhirnya dia mengambil sikap dengan berpura-pura tidak memiliki perasaan sama kamu. Kayak gitu, ya. Karena kalau aku lihat di sini juga dia melihat sepertinya kamu tuh sekarang sudah memiliki kehidupan baru atau fase baru dalam hidupmu. Dia lihat kamu sudah bertransformasi, kamu sudah berbeda, kamu sudah berubah seperti itu ya. Dan dia lihat kamu itu sekarang justru malah menyalakan kembali pembaharuan semangat perjuangan hidupmu. Karena gini, dulu mungkin ketika kamu belum kenal dia, kamu tuh orang yang sangat ambisius terhadap hidupmu, terhadap karir, keberhasilan, pencapaian, atau apapun lah ya yang berhubungan dengan masa depan atau dirimu sendiri, gitu ya. Dan mungkin dulu tuh kayak nggak ada pikiran tuh mau mau menjalin suatu percintaan gitu dengan seseorang, karena dulu sebelum kamu mengenal dia, kamu itu fokusnya hanya ke dirimu sendiri. Nah, setelah ketemu dia lah babak belur aku lihat di sini ya, malah memiliki hubungan yang toksik bersama dia, hubungan yang abusif ya kan, kecanduan, bla bla bla. Pokoknya ngebuat kamu patah hati banget. Nah, sekarang kamu itu kembali seperti dulu, tapi dengan versi yang mungkin lebih meningkat atau lebih baik. Mungkin sekarang karir kamu lebih baik, ya finansialmu lebih baik, banyak pencapaian-pencapaian yang mungkin sudah di tahap tinggi lah ya, atau di tahap yang lebih baik lah kayak gitu. Ya, yang pasti di sini kamu sudah seperti dulu yang tidak kenal dia gitu ya. Jadi sekarang lebih berfokus pada dirimu sendiri, karirmu, masa depanmu, keuanganmu, kebahagiaan dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Ya, bahkan sekarang tuh pemikiranmu semakin hari semakin bertumbuh bahwa oke, hidup nggak hanya soal cinta-cintaan doang, misalkan seperti itu ya. Hidup juga harus realistis. Kita butuh makan, kita butuh kerja untuk cari uang biar bisa makan, biar bisa beli ini itu, biar bisa liburan, biar bisa pergi ke sana sini, biar bisa belanja ina ini. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang tuh pola pikirmu sudah berubah ya. Apa yang menjadi prioritas sekarang dalam hidup? Kalau misalkan dulu sangat-sangat bergantung, mengharapkan ada pasangan yang bisa mengerti kamu, bisa memenuhi semua kebutuhanmu, bisa sama-sama menjalani kehidupan yang lebih baik, tapi nyatanya malah ketemunya dengan orang yang seperti ini menyakiti hatimu terus ya. Sekarang kamu kembali ke realita. Oh, faktanya itu hanya sebuah ekspektasi. Tapi orang lain itu ternyata tidak bisa kita kita titipkan ekspektasi kita atau kita harapkan dengan ekspektasi kita. Maka dari itu yang bisa membuat ekspektasi kita terwujud adalah kita sendiri. Nah gitu, jadi sekarang kamu tuh benar-benar yang melihat faktanya aja deh, nggak usah banyak berharap dengan orang. Orang juga punya kehidupan sendiri, orang punya prioritas sendiri, orang punya pemikiran sendiri ya. Kalau ini ekspektasi aku, maka akulah yang harus mewujudkan ekspektasiku gitu ya. Jadi sekarang kamu tuh udah nggak lagi banyak berharap terhadap dia, terhadap orang lain gitu ya, untuk bisa membahagiakanmu, untuk bisa beriringan ya, bersanding dengan seseorang, beriringan berjalan membuat kehidupan kalian lebih bahagia dengan seseorang, enggak gitu. Tapi yang menentukan kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri. Itu yang saat ini kamu pikirkan. Kalau aku mau bahagia, aku bisa kok membuat diriku bahagia sendiri gitu ya. Tanpa orang lain juga aku bisa gitu ya. Atau lebih tepatnya tanpa dia, aku bisa kok membuat diriku bahagia, aku bisa kok merasa dicintai. Tanpa dia aku bisa merasa aku dicintai, merasa bahagia, bebas ya, melakukan ini itu suka-suka hati gitu ya. Aku lihat di sini. Oke, ada sword and rose. Berarti di sini nampaknya memang kenapa kamu
sudah bersikap seperti ini karena sekarang nampaknya memang kamu sudah mendapatkan kejelasan. Ya, maksudnya kejelasan gini, nggak harus orang lain menjelaskan, tapi kamu itu seperti sudah tahu faktanya. Kamu sudah tahu apa yang selama ini menjadi rahasia atau yang menjadi misteri yang selama ini tuh ditutup-tutupi, yang selama ini tuh tidak terungkap. Nah, sekarang kamu tuh sudah tahu faktanya. Misalkan contohnya gini deh. Dulu kamu itu menjalani hubungan yang toksik sama dia karena misalkan gini, kok awal-awal hubungan dia manis banget ya, dia perhatian, dia masih sering chat sama aku, masih perhatian lah sama aku gitu ya. Tapi kok semakin kesini, ini orang ngilang ya. Terus setiap di chat balasannya aku lagi sibuk kerja gitu. Akhirnya di sini kamu mulai curiga karena sikap dia yang tiba-tiba dingin, berubah, komunikasi jarang gitu ya. Akhirnya kamu cari faktanya. Kenapa orang ini tiba-tiba berubah? Kenapa tiba-tiba aku dianggurin, dicuekin? Ternyata dia menyimpan selingkuhan. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kamu jelas, akhirnya mengerti, akhirnya sadar, terjelaskan bahwa dia diemin aku, dia cuekin aku, dia alasannya sibuk kerja, ternyata ada simpanan di luar sana. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kamu sudah terjelaskan dengan situasinya yang selama ini membuat kamu merasa sakit hati banget, capek banget ya, sakit banget hatinya, dan merasa hubungan ini toksik banget, dan abusif banget hubungannya gitu. Bahkan aku lihat ya, kamu sudah melihat kebenarannya, apa yang selama ini dia manipulasi, apa yang selama ini dia skenariokan, apa yang selama ini dia dramakan di hubungan kalian tuh, kamu sekarang kayak udah oke, ternyata tidak seperti itu ya. Faktanya, masa iya sih orang kerja 7 kali 24 jam, kan nggak ada gitu ya. Dia pakai apa bisa bertahan bekerja 7 kali 24 jam dengan kesibukannya itu gitu kan. Nah, jadi di sini kamu sudah tahu faktanya dan kebenarannya. Sehingga ya udah, karena memang orangnya seperti itu dan ternyata mungkin sikapnya tidak pernah berubah ya. Udah diberikan kesempatan untuk berubah, jangan mengabaikan kamu terus, coba untuk kasih kabar tapi ternyata tidak juga dia lakukan, atau ya gimana lah ya, kamu mengharapkan dia, udah kamu omongin ke dia tapi dia tidak juga berubah, ya udah, justru malah sekarang kamu lebih memilih untuk menghormati keputusannya. Kalau dia memang menginginkan untuk tetap ada selingkuhan, silahkan lakukanlah. Berarti sekarang kamulah yang bisa menghormati dirimu sendiri. Kalau dia tidak bisa menghormati dirimu, maka kamu yang akan menghormati keputusan dia, dan kamulah yang bisa menghormati dirimu sendiri. Makanya aku lihat di sini kamu memilih untuk menghormati kewarasanmu. Jadi lebih baik berpisah gitu ya, daripada ribut, udah jangan selingkuh dulu, jangan selingkuh terus dong, bla 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 bla. Akhirnya ribut ya gara-gara cuma selingkuhan. Ya kalau memang dia tidak bisa melepaskan selingkuhannya, berarti kamu yang memilih untuk melepaskan dirimu dari dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu menghormati dirimu sendiri, kamu menghormati keputusan dia, kamu menghormati kewarasanmu. Itu yang aku lihat di sini, kamu ingin melindungi dirimu ya, dan aku lihat di sini kamu benar-benar mantep menentukan keputusan yang terbaik untukmu seperti apa, yang membuat kamu waras itu seperti apa, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ada heartbroken ya. Karena gini, aku lihat selama ini kamu tuh benar-benar tersakiti banget sama dia gitu ya, dan akhirnya setelah kamu mengambil keputusan menghormati dia dengan pilihannya, justru malah sekarang dia merasa tersakiti, dia merasa sedih, dia merasa kehilangan kamu, dia merasa berduka, dia merasa putus asa untuk bisa berbalikan lagi sama kamu. Makanya di sini dia menggunakan poker face, ya pura-pura nggak punya perasaan sama kamu. Karena dia udah putus asa, dia nggak tahu caranya untuk menarik kembali perhatian kamu. Karena mungkin saat ini ya, saking kamu menghormati keputusan dia, kamu sampai udah lepas tangan. Kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, say hello pun tidak mau, gitu loh. Ya, sampai-sampai
tanya kabar juga, udah biarin aja, silahkan kamu lanjutkan dengan pasanganmu yang lain, tidak usah urusan lagi dengan aku. Nah itu yang aku lihat, makanya di sini dia sampai putus asa untuk apa ya, deket lagi sama kamu atau menarik kamu lagi ke kehidupan dia, itu aja dia udah nggak tahu, karena kamu benar-benar yang sudah cut off dia, atau bahkan sudah membuang harapanmu untuk tetap bersama dia itu udah kamu buang jauh-jauh. Nah, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia ngerasa putus cinta banget. Ya, itu yang dia rasakan, putus cinta banget dengan kamu. Ya, ada snake tuh ya. Jadi memang bisa jadi sampai sekarang pun dia menghadirkan persaingan untuk kisah percintaannya. Entah saat ini dia memang sekarang sudah punya pasangan, entah itu pasangan sah atau pacar ya, atau apapun lah sebutannya, tapi dia juga punya pesaing lain gitu loh. Maksudnya menghadirkan wanita atau pria lain. Jadi apa ya? Complicated ya. Bukan complicated, lebih tepatnya kayak bercabang-cabang gitu loh. Hubungan dia dengan seseorang ini gitu ya. Nah ini pun dulu terjadi juga sama kamu, bahkan sampai sekarang kelakuannya sama tetap ya. Cuman sayangnya cuman memang sekarang kamu sudah tidak lagi bersama dia gitu. Sekarang kamu sudah tidak bersama lagi dengan dia, tapi dia mungkin saat ini punya pasangan tuh, ada si A, si B, si C, dan dia jalani dalam satu waktu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia menghadirkan wanita lain di belakang kamu ya. Jadi dulu dia menghadirkan wanita lain di belakang kamu, bahkan sampai sekarang dia pun menghadirkan wanita di belakang kamu. Tapi kalau memang saat ini kamu sudah bersikap bahwa udah aku nggak mau lagi berurusan sama dia, berarti ya bukan wanita di belakang kamu ya, karena kan di sini kamu sudah masa bodoh gitu. Berarti memang ada wanita lain, dan wanita lainnya itu nggak cuman pasangannya doang yang sekarang, tapi ada juga sih selingkuhannya, PDKT-an dia yang lain, atau apalah sebutannya, pokoknya ada beberapa gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa jadi sampai sekarang pun dia masih menghadirkan pesaingnya ya. Ya, gitu deh. Oke, dia merasa saat ini kamu itu justru malah sekarang ya, ketika sudah berpisah dengan dia, atau bahkan ini mungkin udah begitu lama lah ya berpisah dengan dia, justru dia ngelihat sekarang nih kamu penuh dengan kebahagiaan secara keseluruhan. Mungkin kamu di media sosial sekarang lebih aktif ya, menunjukkan kebahagiaanmu, sering kumpul sama teman-teman, have fun liburan, atau ya hanya melakukan kegiatanmu sehari-hari, tapi ya penuh dengan tertawa, penuh dengan senyum, penuh dengan senyum ya, penuh dengan senyum, penuh dengan kebahagiaan pokoknya ya. Jadi dia merasa saat ini justru malah kamu kayak bahagia banget gitu ya, kayak nggak ada galau-galaunya gitu ya. Dan aku melihat di sini kayak sekarang tuh dia kayak melihat kamu tuh selain putus asa, dia ngeliat kamu tuh kayak sudah tahu kebenarannya, semuanya itu kamu sudah tahu, selingkuhannya dia ini siapa aja, apa yang dia tutup-tutupi selama ini sama kamu itu apa aja, sebenarnya dia ini siapa gitu ya, apa yang selama ini dia dramakan itu aslinya sebenarnya seperti apa, itu kamu tahu ya. Dulu mungkin dia berbicara kalau pernah mengatakan kalau dia ini orang kaya, punya aset ini itu, taunya ternyata banyak hutang ya.
taunya ya tidak sesuai ekspektasi. Jadi di sini aku lihat dia melihat kamu tuh kayak udah tahu banget siapa dia sebenarnya, kayak gitu. Bahkan bukan hanya sekedar tahu, tapi mungkin kamu juga sudah memegang bukti bahwa dia tuh tidak seperti itu, bahwa dia uh, ya ya kamu tahu dia itu siapa gitu, dan itu udah ada buktinya gitu. Oke, kalau aku lihat nampaknya nih orang pengen datang lagi secara spontan. Tahu-tahu tiba-tiba nanti mungkin akan menghubungi kamu, atau bisa jadi dia sudah pernah tiba-tiba menghubungi kamu atau tiba-tiba datang secara fisik. Kamu nggak duga-duga, kamu nggak kepikiran gitu dia bakalan datang, tahu-tahu dia datang gitu, atau dia telepon kamu. Ya, jadi kalau misalkan di sini dia sudah pernah datang, ya dia datang secara spontan. Tapi kalau dia belum datang, berarti dia akan datang secara spontan. Tahu-tahu nelpon kamu atau datang secara fisik, gitu ya. Pokoknya nggak kamu duga-duga deh. Oke, kalau aku lihat di sini, ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Nampaknya ada yang sedang apa ya, berpindah. Entah ini pindah rumah, pindah pekerjaan, atau menjual rumah, terus pindah rumah kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat ada sold, berarti ada yang mungkin rumahnya dijual, atau apa gitu yang dijual, barang-barang dia dijual untuk melakukan pergerakan atau perpindahan, ya, pindah pekerjaan, pindah rumah, atau gimana, pindah tempat tinggal, seperti itu. Jadi secara fisik nih orang kayak pergi atau berpindah, seperti itu. Nah, tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa kalau tentang perasaan, mungkin salah satu di antara kalian atau memang kedua belah pihak sudah move on, gitu ya, sudah move on, sudah sudah pindah ke lain hati, atau ya move on tuh nggak harus mengganti pasangan ya, atau sudah ada pasangan, enggak. Move on itu kan artinya pergerakan atau bergerak ya, namanya move on, bergerak maju. Berarti ya udah meninggalkan apa yang telah meninggalkan yang telah berlalu dan terus maju gitu, terus melangkah gitu ya. Oke, aku melihat ya, di sini ada searching. Ternyata orang ini masih sering stalkingin kamu, cari-cari kabar kamu, cari-cari info kamu tentang apa yang sedang kamu lakukan, saat ini kamu ngapain, saat ini kamu bersama sama siapa, secara online. Ya, jadi mungkin dia stalkingin kamu dengan dari media sosialmu, entah itu dengan fake account atau account temannya atau siapa deh, pokoknya di sini secara online dia memantau kamu, gitu ya, cari-cari kabar kamu. Ada TikTok di sini, berarti memang dia merasa kamu tuh sudah memberikan batas waktu selama ini sama dia, dan batas waktu itu sudah ada sudah habis gitu loh ya. Kamu ya itu tadi aku bilang, kamu mungkin pernah berulang kali memberikan dia kesempatan untuk berubah, untuk menjadi sosok yang lebih baik, tidak melakukan hal yang sama lagi, yang menyakiti kamu lagi, tapi ternyata batas waktu itu sudah cukup gitu ya, sudah bahkan mungkin sudah lewat gitu ya, sehingga ya udah, kamu tidak lagi memberikan dia waktu untuk tetap bersama kamu, atau untuk balikan lagi, untuk memperbaiki situasi atau memperbaiki hubungan kayak gitu ya. Karena di sini ini sudah waktunya bagimu untuk mengakhiri hubungan dengan dia ya. Waktunya sudah habis intinya kayak gitu ya. Kamu sudah apa ya? Sudah selesai gitu loh memberikan dia, atau sudah habis memberikan dia waktu gitu ya. Ya mungkin memang sudah berulang kali juga, jadi udah capek aja gitu memberikan dia kesempatan lagi, menunggu dia kapan berubahnya, tapi nggak berubah kayak gitu.
Nah, ini juga lah ya mungkin yang membuat dia merasa putus asa untuk bisa bersama dengan kamu lagi atau bisa mendapatkan perhatian kamu lagi karena dia lihat kamu itu seperti sudah apa ya? Sudah selesai gitu loh, sudah aduh apa sih kalimatnya tuh? Pokoknya sudah habis memberikan dia kesempatan, memberikan dia waktu ya untuk bersama dengan kamu gitu. Karena putus asa inilah makanya dia poker face, makanya dia berpura-pura tidak memiliki perasaan sama kamu. Bisa jadi memang kamu berdealing dengan orang yang egonya tinggi, orang yang egois, atau bahkan narsis, atau bahkan NPD gitu ya. Karena narsis belum tentu NPD gitu ya, tapi NPD itu udah pasti narsis gitu ya. Jadi ya di sini kalau NPD itu kan berarti gangguan jiwa ya. Jadi seperti itu kalau aku lihat dan I need space ya. Kalau aku lihat nampaknya memang dia merasa butuh ruang ya, butuh ruang, butuh menjaga jarak dulu dengan kamu. Karena nampaknya saat ini dia kayak lagi nggak baik-baik saja nih ya. Nggak tahu kenapa nih nggak baik-baik saja nih orang. Bisa jadi dia memang lagi berurusan dengan karmanya, atau mungkin dalam keadaan keuangan yang lagi sulit, atau dia dalam perasaan yang rumit, atau dia dalam hubungan yang berbelit-belit. Ya seperti itu. Pokoknya saat ini keadaan dia lagi nggak baik-baik saja. Aku lihat di sini. Sehingga sekarang tuh juga dia kayak nggak berani gitu ya untuk memperjuangkan kamu atau datang ke kamu atau menghadapi kamu atau meminta maaf sama kamu atau mengucapkan sesuatu kata apa gitu sama kamu itu kayak untuk sekarang kayak belum bisa gitu ya. Tapi jujur di sini dia rindu kamu, bahkan dia bertanya-tanya. Karena sekarang kamu udah bahagia gitu loh, tanpa dia kamu udah bahagia, tapi kok perasaan dia tuh masih rindu kamu gitu loh. Jadi dia bertanya-tanya, "Kamu juga rindu aku nggak sih? Aku rindu kamu loh," gitu. Kok sekarang justru aku lihat kamu lebih bahagia gitu tanpa dia. Apa kamu udah nggak rindu aku gitu, nggak kangen aku? Jadi mungkin dulu ketika dia tiba-tiba menghilang, nggak kasih kamu kabar, nggak pernah berkomunikasi dengan kamu, kamu mungkin dulu selalu kecarian dia, terus pernah kamu mungkin sering ngomong, aku kangen, aku rindu kamu gitu ya. Kok sekarang nggak ada lagi kata-kata yang terucap dari mulutmu yang seperti itu, gitu ya. Jadi sekarang dia ngerasa kayak hampa gitu deh, ya hampa rindu kamu gitu. Kangen dengan kata-kata yang mungkin dulu sempat kamu utarakan dengan kata rindu itu. Dan aku lihat saat ini kayak dia butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk memberikan dia ruang dulu kayak gitu deh. Ya, dan menurut dia saat ini bukan waktunya bagi dia untuk melakukan pergerakan atau perjuangan untuk kamu seperti itu. Tapi ya aku lihat di sini sebenarnya dia sangat ingin memeluk kamu ya, karena dia rindu kamu, dia sangat menginginkan dia ingin sekali memeluk kamu. Karena menurut dia, kamu masih seseorang yang terbaik dalam hidup dia. Kamu adalah cahaya di ujung jalannya, di ujung terowongan dia yang gelap. Jadi dia beranggapan bahwa hidup dia itu selama ini tuh kelam banget. Tapi ketika kamu masuk ke kehidupan dia, kamu itu memberikan warna, kamu memberikan cahaya, kamu memberikan penerangan dalam hidupnya, kamu memberikan dia semangat dalam hidupnya, sehingga dia beranggapan kamu adalah cahaya di ujung terowonganku yang gelap gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces,
Ini energi paling kuat Pisces, terus juga ada Leo, Aries, Sagittarius. Aquarius, Libra, dan Gemini lagi ya. Oke, kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku, nggak usah dibuat pusing. Kalau misalkan ceritanya tidak sama dengan kalian, berarti ini bukan energi kalian ya. Nggak usah dilanjutkan nonton videonya, nanti malah buat pusing kepala ya. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu juga, kamu dan dia juga ya, silakan disituasikan saja. Ada 30, 22, 14, 27, 12, 16, 10, 26, 1, 9, 28, 18, 4, 25, 11, 26, 23, 3, 8, 31, 7, 15, 17, 2, 29, 13, 19, dan 24. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Oktober, April, Februari, Desember, Juni, Maret, Mei, Juli, Januari. Oke, kemudian sionya bisa sio kamu, bisa sio dia, silahkan disituasikan. Ada sio kelinci, sio naga, sio kuda, sio kerbau, sio anjing, sio ular, sio kambing, sio ayam, sio monyet, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. M, V, P, W, R, Y, A, G, T, N, U, B, J, D, H, S, Q, K, E, I. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.